selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita mulai berjumpa di semester 2. Sebenarnya materi ini, peristiwa penting sekitar proklamasi, sudah Ibu bahas kemarin pada waktu Zoom. Ini adalah akan kita mulai dengan persyaratan sebagai negara Indonesia merdeka. Nah, di sini diawali kemarin di mana Jepang mulai agak lunak kepada Indonesia, di mana pada tanggal 14 Juli 1944, di mana pangkalan strategis daripada Jepang, yakni Kepulauan Saipan, berhasil dikuasai oleh Sekutu. Ini balas dendam Sekutu pada peristiwa Pearl Harbor. Ya, dengan demikian akhirnya Jepang sedikit lebih lunak kepada bangsa Indonesia serta memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Di samping itu, upacara resmi kenegaraan yang tadinya adalah tidak boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya, begitu Jepang Kepulauan Saipan dikuasai, dia berhasil mulai lunak, dan lagu Indonesia Raya dibarengi dengan lagu Kimigayo. Begitu juga bendera yang dinaikkan sebelumnya adalah hanya bendera Jepang, yaitu Hinomaru, dan sekarang sudah didampingi oleh bendera Sangsaka merah putih. Nah, oleh sebab itu Jepang sebagai persyaratan negara merdeka, tadi sudah Ibu katakan, pada waktu Zoom sudah Ibu katakan bahwa dibentuklah sebuah badan BPUPKI, yaitu Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan diketuai oleh Radiman Wodyo Diningrat sebagai ketua BPUPKI. Nah, sudah jelas apa sidang ini dilakukan dari tanggal 29 sampai dengan 1 Juni, sehingga melahirkan yang disebut dengan Pancasila, ya, sebagai dasar daripada bangsa Indonesia, dasar negara daripada bangsa Indonesia. Nah, akhirnya situasi semakin genting. Di sini Sekutu berhasil membom Nagasaki dan Hiroshima. Akhirnya Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, pada saat itulah golongan tua seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Radiman dipanggil ke darat oleh Perdana Menteri Jepang. Dan golongan muda juga tidak kalah pentingnya. Bahwa Khairul Saleh dia pun mengadakan rapat di ruang bioteknologi di Jakarta. Ya, di sini apa yang diperdebatkan? Dalam keadaan vacuum of power, Indonesia harus segera diproklamirkan. Itu golongan tua tiba di tanah air, langsung dihadang oleh golongan muda. Apa yang dimaksud adalah mempercepat pelaksanaan proklamasi. Karena situasi dalam keadaan vacuum of power, atau dalam situasi kosong. Ya, sudah Ibu ceritakan juga atas bantuan dari Ahmad Subarjo. Di sini dimana setelah peristiwa Rengas Dengklok, 2 tokoh diungsikan ke Jawa Barat. Ya, secara diungsikan di markas Brimob Jawa Barat, Karawang. Dan atas jaminannya bahwa Ahmad Subarjo menjamin esok pagi, paling lambat jam 10 pagi, proklamasi akan diproklamirkan. Nah, itu kita akhirnya memang benar terjadi itu, Ibu singkat cerita. Dan untuk persyaratannya, akhirnya setelah BPUPKI menghasilkan Pancasila dan Pearl Harbor atau Undang-Undang Dasar, akhirnya langsung BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI, Dekodesi Dumbikin Sakai di Sakai. Ya, setelah itu tanggal 18 langsung bersidang. Persyaratan pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan sekaligus membentuknya dalam rangka belum diadakan pemilu membantu presiden. Itu sudah persiapannya. Lantas tanggal 19, pentingnya adalah membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan membentuk pemerintahan presidentil 12 departemen dan 4 menteri negara. Dan dilanjutkan tanggal 22 adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat.
atau BKR ya. Singkat cerita di sini akhirnya BKR berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang terdiri dari 3 angkatan udara, laut, dan darat. Nah, itu persyaratan sudah. Sekarang apa yang kurang? Adalah sebuah pengakuan dari negara luar. Jelas di sini akan terjadi apa? Terjadilah berbagai peristiwa. Ini diawali dengan datangnya sekutu. Di sini datangnya sekutu, apa yang harus dilakukan oleh sekutu? Sekutu sebenarnya menerima penyerahan Jepang, membebaskan tawanan, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, menegakkan serta menyerahkan, memelihara kondisi damai, menyerahkan ke pemerintahan sipil dan mencari informasi tentang para penjahat perang Jepang di bawah ke sekutu. Itulah sebenarnya yang terjadi. Apa yang terjadi akhirnya? Ternyata sekutu membonceng Nika. Ya, sekutu membonceng Nika sehingga terjadilah berbagai peristiwa di tanah air. Ya, ada peristiwa Medan Area, ada perang Ambarawa, ada peristiwa di Surabaya penyobekan bendera putih dan diganti dengan bendera Belanda. Bandung Lautan Api di bawah pimpinan Toha dan Lula, di Manado, di Bali Margarana, dan Westering di Makassar. Itulah yang terjadi. Dan setelah itu terjadilah pergantian sistem pemerintahan. Pergantian sistem pemerintahan yang tadinya sudah dibentuk tanggal 19 Agustus dan diganti menjadi Perdana Menteri atau sistem pemerintahan parlementer, di mana pemerintah mengeluarkan atas usulan dari Sultan Syahrir, pemerintah mengeluarkan maklumat tanggal 3 November 1945. Bergantilah sistem pemerintahan, di mana di sini pemerintah menyukai berdirinya partai-partai politik. Ya, dengan demikian bergantilah sistem pemerintahan kita dari presidensil ke parlementer. Ya, kita dikendalikan oleh seorang Perdana Menteri. Ini terdapat 10 setelah keluarnya maklumat tanggal 3 November 1945 itu, akhirnya berdirilah partai politik seperti jamur di musim hujan. Ada 10 partai politik pada saat itu, termasuk PNI yang nomor ke-10, ada Paras, ada BFB, ada Perkindo, dan yang menang adalah Paras, Partai Sosialis Rakyat di bawah kepemimpinan Sultan Syahrir. Demikian bergantilah sistem pemerintahan kita dari presidensil ke parlementer. Dan di sini sudah dianggap kita adalah menyimpang dari dari konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Ya, di sini akhirnya pergantian pemerintahan juga diawali oleh jatuhnya Sultan Syahrir di dalam perjanjian Linggarjati. Di sini adanya mosi tidak percaya kepada pemerintahan pada saat itu, yaitu di bawah Perdana Menteri Sultan Syahrir, dan Perdana Menteri Sultan Syahrir menyerahkan mandatnya kepada wakilnya yang bernama Amir Syarifuddin. Nah, di sini dilanjutkan dengan perjanjian yang di atas kapal itu, perjanjian Renville. Ya, di dalam perjanjian Renville bukan Indonesia semakin membaik, bahkan Indonesia semakin dipersempit.